Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Biker Sumber Pekanbaru, semangat terus, jangan tinggal sholat berjamaah. Anak muda tidak mesti meninggalkan masa mudanya, tapi ingat akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jaga persatuan, berjamaah, insya Allah istiqomah dan ini husnul khotimah. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وزين أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من خزائن رحمتك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang tak terhingga, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan dan kekuatan, taufik juga hidayah, sehingga kita masih senantiasa dapat beristiqamah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, baru saja kita selesai melaksanakan salat fardu subuh berjamaah, kemudian dapat pula meluangkan waktu untuk duduk di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bersama para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki dan ayunan tangan, setiap niat dan amal yang salih Bapak Ibu semua selalu menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat dan salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan alam Nabi yang agung, Rasul yang mulia, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat dan salam kepada beliau serta qudwah dan uswah, mengikuti dan menteladani sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul uzma, syafaat yang kita nanti-nantikan pada suatu hari yang mana tiada seorang Nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Hikmah dan pejuang-pejuang subuh dari komunitas Biker Subuhan Pekanbaru ya, gerakan subuh berjamaah. Ini pejuang-pejuang subuh kita, pemuda-pemuda ahlul jannah, ahli surga insyaallah. Ada sedikit pemotivasi ya untuk pejuang-pejuang subuh kita dan kita semua yang hadir pada waktu subuh yang mulia ini. Dalam sebuah hadis yang datang daripada jalur An Jundub bin Abdullah bin Sufyan, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salat as-subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Rawahu Muslim. Maka sesiapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah,
fahuwa fi dhimmatillah, maka dia mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan apa itu? Yaitu Allah tidak akan membiarkan seseorang pun yang dapat mencelakainya. Begitu pula hadis yang datang daripada jalur an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghada," sesiapa yang mengerjakan salat ghadah, yaitu salat subuh, fi jama'atin, secara berjamaah, thumma qa'ada, kemudian dia duduk sejenak, yadhkurullaha, kemudian ia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatta tatlu'a asy-syams, sehingga naik matahari, thumma shalla rak'atain, kemudian dia mengerjakan salat 2 rakaat, kanat lahu, maka ia mendapatkan pahala ka ajri umratin, ya, seperti pahala umrah, tammatin, sempurna, tammatin, sempurna, tammah, sempurna, kata Rasulullah. Nah, kemudian pada riwayat hadis yang lain pula yang datang melalui jalur daripada Abi Musa al-Ash'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Sesiapa yang melakukan, mengerjakan salat pada 2 waktu yang sejuk, bardain, dakhalal jannah, jaminannya yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-bardain, 2 waktu yang sejuk itu adalah al-fajr, yaitu salat subuh, wal asr, dan salat asar. Jadi di waktu sejuk yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, bukan di waktu sejuk maksudnya waktu dingin sehingga kita menggigil seperti itu, bukan begitu ya. Ya, waktu sejuk yang dimaksudkan di sini adalah di waktu yang sangat sulit. Gitu. Kalau asar itu di waktu badan kita lelah, kecapean Pak, pulang kerja, ya, di tengah-tengah aktivitas kita padat sekali itu, ya. Kemudian kita berusaha juga untuk sholat asar berjamaah. Itu luar biasa keutamaan fadilahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian subuh, ya, di waktu yang gelap, cuaca yang dingin, melawan rasa kantuk yang luar biasa, yang kalau kita perturuti keinginan hawa nafsu yang jahat itu, ya, enaknya tidur Bapak Ibu, ya, berselimut. Tetapi dia tetap berusaha untuk datang mengerjakan salat subuh berjamaah. Itu luar biasa keutamaannya. Karena yang dinilai di dalam suatu ibadah itu Bapak Ibu, salah satunya adalah mujahadahnya. Itu. Mujahadahnya, apa itu? Susah payah ketika kita mengerjakan ibadah itu. Ya. Selagi kita melakukannya dengan pengorbanan, bersusah payah, maka sebesar dan seafdal itulah pahala yang kita dapatkan. Hanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka di dalam hal itu pada riwayat hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ini hadis datang daripada jalur Buraidah, ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, basyiril masya'in, beritakanlah, ya, kabar gembira ini, kata Rasulullah, kepada orang-orang yang berjalan kaki, ya, fidzulami, di dalam kegelapan malam, ilal masajid, menuju masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam hadis ini masya'in, pejalan kaki. Yang sekarang ini kita maknai, ya, pejuang-pejuang subuh. Nah, Bapak Ibu, ya, pejuang-pejuang subuh yang melawan rasa kantuk mereka, yang berusaha datang walaupun dalam cuaca yang dingin, ya, gelap malam. Apa kata Rasulullah? Basyiril masya'in, beritahu kepada mereka berita gembira ini, ya. Apa dia? Bin nuritam, dengan cahaya yang sempurna kelak yang akan dia dapatkan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Gelap Pak,
kita tetap datang, cuaca yang dingin melawan rasa kantuk, tapi nanti di hari kiamat mendapatkan nur, cahaya yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keutamaan fadilah yang Rasulullah sebutkan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya sekedar itu, kemudian meluangkan waktu untuk duduk di majelis ilmu, majelis yang mulia, majelis yang dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama para malaikatnya. Majelis ini Bapak Ibu, ya, majelis yang dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikatnya. Allah sebutkan satu persatu di dalam hadis yang sahih, dikatakan nama-nama orang yang duduk di majelis ilmu itu. Namanya, nama ayahnya, datuk neneknya, Allah sebutkan satu persatu di hadapan para malaikatnya. Allah bangga-banggakan. Mau tidak Bapak Ibu disebutkan nama kita? Siapa yang menyebutkan? Allah yang menyebutkan. Kalau sudah disebutkan oleh Allah nama-nama kita Bapak Ibu, tak ada satupun penduduk langit itu yang tak kenal dengan kita Bapak Ibu. Kita tak perlu terkenal di atas muka bumi ini Bapak Ibu, tapi terkenal di langit itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Adapun tema kita pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini. Nah, jadi itu mukaddimah tadi itu Pak, ya, untuk pemotivasi. Tema kita pada kesempatan di pertemuan subuh yang berbahagia ini adalah tentang al-udhiyah, yaitu berkurban dan keutamaannya, fadilah tuh, ya, dan keutamaan orang-orang yang berkurban. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung masuk saja, ya. Jadi di dalam lughah bahasa Arab, ya, kurban itu disebut dengan al-udhiyah atau ad-dhahiyah. Itu di dalam bahasa Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun definisi berkurban, ta'rif, ini penting kita pahami sebelum kita masuk mengkaji mendalam pada suatu bab. Maka pahami terlebih dahulu ta'rif, yaitu definisi, penting, ya. Sebelum kita mengkaji masuk mendalam membahas tentang solat, maka pahami betul-betul terlebih dahulu definisi solat itu apa, zakat, pahami terlebih dahulu apa itu definisi zakat, ya. Begitu seterusnya. Jadi definisi ini penting Pak. Sebelum kita masuk di dalam membahas suatu bab itu, pahami dulu definisinya betul-betul. Baru kita masuk mengkaji mendalam tentang bab itu. Baru terang menerang nanti itu Pak. Nah, kalau tiba-tiba kita membahas mendalam segala macamnya, tahu-tahu definisi kita tak faham, ini raju juga, ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifuha, definisi berkurban itu adalah al-udhiyatu ismun, yaitu sebuah sebutan atau satu nama, lima yuzbahu, yaitu bagi hewan yang disembelih. Jadi berkurban itu, al-udhiyah itu adalah sebuah sebutan atau satu nama, lima yuzbahu, yaitu bagi hewan yang disembelih, minal ibil, baik dari jenis onta, ya, wal bakar ataupun sapi, wal ghanam, ya, dan kambing, ya. Yauman nahar, yang disembelih di hari nahar. Hari nahar itu hari Idul Adha 10 Zulhijjah, tepatnya setelah salat Idul Adha dilaksanakan, kemudian khutbah singkat, sunnah singkat. Khutbah Idul Adha itu nggak boleh bukan nggak boleh, ya, disunnahkan disingkatkan, ya, jangan berpanjang lebar berlama-lama di situ. Kenapa? Karena kita ingin memberikan waktu peluang untuk penyembelihan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, beda sama Idul Fitri. Idul Fitri boleh saja berlama-lama, tidak masalah, tapi waktunya lama kok Bapak Ibu, ya. Mulai dari 10 Zulhijjah, setelah selesai salat Idul Adha dilaksanakan, ya, setelah salat Idul Adha dilakukan, setelah khutbah selesai, kemudian mulailah kita itu boleh menyembelih hewan kurban. Itu hari nahar, ya. Sampai esoknya 11, 12, 13 dinamakan hari-hari tasyrik.
Kenapa dinamakan hari tasyrik? Karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada hari nahar dan hari 11, 12, 13 Zulhijjah itu, atau dinamakan hari-hari tasyrik itu, di hari itu mereka menggantung daging-daging kurban mereka, ya, yang sudah dapat bagian jatah kurban, mereka menggantung-gantung daging kurban di depan rumahnya untuk diterik dengan matahari, dipanaskan dengan matahari supaya awet, tahan lama. Karena tidak ada kulkas di masa dulu itu. Dari bahasa Arab dinamakan tasyrik. Itu tasyrik. Memanaskan daging itu, diterikkan dengan matahari biar awet. Itu Pak, tasyrik itu Pak. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa kita berkurban itu? Taqarruban ilallah, dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi, jadi kurban itu adalah sebuah nama atau sebutan bagi hewan yang disembelih, ya, baik dari jenis onta, sapi, kambing, ya, di hari nahar dan di hari-hari tasyrik. Taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu definisi kurban. Masyru'iyatuha, dan pensyariatan kurban. Wa qad syara'a Allahul udhiyata, Allah telah mensyariatkan kurban. Biqaulihi subhanahu, dengan firman-Nya yang maha suci. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami a'tainaka, mengkaruniakan kepada engkau, di situ khitabnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-kautsar, yaitu sungai Kausar. Ada yang menerjemahkannya, ya, pada riwayat yang lain dikatakan telaga Kausar, ya. Jadi sungai, telaga, tidak ada masalah, Pak. Kadang kalau diterjemahkan sungai ini marah orang, Pak, ya, bukan sungai dia bilang, itu telaga. Ada pemaknaan, itu ada, boleh dimaknakan dengan sungai ataupun telaga Kausar. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang telaga Kausar sedikit kita sampaikan Bapak Ibu, yaitu Rasulullah katakan huwa nahrun, dia adalah sebuah sungai, a'tanihi rabbi, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadaku, kata Rasulullah. Jadi khusus untuk Rasulullah, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di mana itu telaga Kausar itu atau sungai Kausar itu? Fil jannah, dalam sebuah riwayat hadis dikatakan di dalam surga. Alaihi khairun katsirun, pada telaga Kausar itu terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Taridu alaihi ummati, kelak kita akan mendatangi telaga Kausar itu. Beruntung orang-orang yang dapat minum air dari telaga Kausar, dan yang istimewanya lagi diminumkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aniyatuhu, gayung-gayungnya itu, timba-timbanya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adadal kawakib, sejumlah sebanyak bintang-bintang di langit. Kalau di bak kita kan ada gayungnya itu, Pak. Telaga Kausar, sungai Kausar itu pun ada gayung-gayungnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sejumlah bintang di langit, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Itu karunia yang agung sekali yang Allah karuniakan khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang-orang yang berkurban dapat meminum air dari telaga Kausar, insyaallah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit saja. Hadis riwayat Imam Ahmad itu masih panjang lagi. Kemudian kita lanjutkan ayatnya, fasalli, maka solatlah engkau wahai Muhammad, li rabbik, karena Tuhanmu. Kemudian wan har, dan sembelihlah. Apa yang disembelih? Hewan kurban. Diperintah nih Pak, sembelihlah, solatlah. Itu. Jadi kalau kata-kata perintah kita temui di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu, ya, lafaz amar, fi'lul amar, maka dihukumkan sebagai hukum wajib dulu. Jangan disunat-sunatkan, wajib dulu. Kecuali ada qarinah,
Qarinah itu gandengannya dengan ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan perintah ini adalah menunjukkan perintah sunnah. Nah, itu baru bisa dihukumkan sunnah. Jadi setiap kata perintah dalam Quran terlebih dahulu dihukumkan sebagai wajib. Nah, itu ada kaidahnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-amrul mutlaqu 'anil qarinah yufidul wujub wa bil qarinati yufidu ma tufiduhul qarinah. Nah, itu maksudnya. Hukumkan wajib dulu. Di Quran, di hadis. Kata perintah yang Bapak Ibu temui di Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi SAW, hukumkan sebagai wajib dulu, kecuali ada gandengannya ya, dari ayat ataupun hadis-hadis yang lain yang menyatakan itu hukumnya sunnat atau sunnat muakkad dan sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini wajib dulu nih, sebelum ada hadis yang menyatakan sunnah. Wanhar wajib. Siapa yang mengatakan wajib? Imam Maliki, Imam Hanafi, ini mazhab-mazhab a'immatil al-arba'ah, Pak. Ya, imam yang 4 itu. Yang menyatakan wajib itu Pak Imam Hanafi. Kemudian Imam Malik wajib Pak. Wajib bagi yang mampu juga. Nah, kalau tidak mampu ya tidak wajib. Ya. Dan bagi mereka yang muqimin, orang yang berada di tempatan tidak dalam keadaan musafir. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana pula hadis gandengannya Pak Ustaz? Dia menggunakan dalil Rasulullah SAW bersabda, man wajada sa'atan, sesiapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemudahan dari Allah, falam yudahi, tetapi dia tidak berkorban, ada kemampuan tapi tak berkorban, ya, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dia sesekali dekat di tempat solat kami, kata Rasulullah. Itu ada kecamannya tuh Bapak Ibu, agak berat sikit itu, maka wajib. Wanhar, fi'lul amar, kata perintah di dalam ayat tadi, wanhar itu wajib. Ini gandengannya hadis itu. Nah, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang qarinah dibilang orang tua Bapak Ibu. Jadi ulama ini tidak sembarangan Bapak Ibu. Ya. Itu saya bergaya-gaya aja tuh, sikit itu banyak lagi ilmunya, enggak itu aja dah. Ya, alatnya banyak lagi. Nah, itu ngasih tahu aja sebenarnya itu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ya. Jadi kalau mazhab kita nanti kita masalah hukum itu nanti. Ini kan masyru'iyatuha, pensyariatan kurban. Ya. Kemudian lanjutan ayatnya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau wahai Muhammad di atas syariat berkurban ini abtar. Huwal abtar. Dia terputus dari rahmat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Kautsar 1 sampai 3. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukmuha, hukumnya. Nih. Apa hukum berkorban itu? Ya. Tadi 2 mazhab sudah disebutkan. Mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki menyatakan wajib. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Adapun di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hambali mengatakan hukumnya adalah al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, sunnat muakkadah. Nah, itu yang pertama, sunnat muakkadah. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, sunnat muakkadah. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bukan hanya sekedar sunnat muakkadah, di dalam menyelenggarakan atau pelaksanaan kurban itu, di dalam mazhab Imam Syafi'i ini juga terdapat 2 hukum, ya, 2 hukum lagi, yaitu tata cara pelaksanaannya itu, ya, ada 2 hukum lagi. Yang pertama sunnat ainiyah lil munfarid. Sunnat ainiyah lil munfarid. Sunnat bagi masing-masing orang. Ya, lil munfarid, bagi yang berkemampuan. Bapak satu rumah nih, Bapak mau berkurban masing-masing pun tidak masalah, Pak. Ya. Sunnat ainiyah lil munfarid, bagi yang memiliki kemampuan ke lapangan. Ya. Banyak duit tidak masalah dah, Pak. Satu rumah kita berkurban masing-masing, bini berkurban, awak berkurban, anak berkurban, cucu, satu atap tuh berkurban semua. Sunnat lil munfarid. Ya, sunnat ainiyah lil munfarid. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, sunnat kifayah fi ahli bait. Kemudian dikatakan sunnat kifayah. Apa itu sunnat kifayah? Ya, fi ahlil bait, yaitu
Di dalam satu rumah itu, ya, dalam satu rumah tangga itu, kalau suami sudah berkorban, ya, maka kesunahan berkorban untuk anak dan istrinya itu sudah gugur. 3 hukum itu, Pak. Nah, jadi terserah Bapak Ibu lah. Mau berpegang dengan dalil yang mana? Saya mazhab Hanafi aja lah Pak Ustaz, wajib. Serahkan Bapak, tidak masalah. Bagus ya, silakan. Wajib mampu, kalau tak mau berkorban dosa. Jadi jangan ambil yang berat-berat Bapak Ibu. Nah, ini makruh, ini haram, pakai makruh dulu. Nah, apa yang merokok pakai makruh, apa yang haram? Yang merokok, yang belum bisa berhenti merokok, pakai makruh apa yang haram? Pendapat yang mana? Makruh lah, kan masih merokok. Kecuali Bapak Ibu dah tinggalkan rokok, dah bisa berhenti merokok, baru pakai yang haram. Jangan haram tapi merokok juga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhtilaf, perbedaan pendapat ulama itu menjadi kelapangan untuk kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, menjadi rahmat untuk kita. Lapang kita di dalam beramal ibadah itu, tidak sempit dada kita. Nah, karena ilmu Allah itu maha luas. Ya, tapi berhentilah, jangan disok jol. Ya, berhenti ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dikumpulkan setahun bisa beli kambing seekor tuh, Pak. Anda apa mama ini tuh, Pak, serius ini. Ya, bisa kambing seekor tuh. Sehari berapa ada 3 bungkus. Oh, banyak betul tuh Pak Ustaz, ya kan? Nah, pokoknya dikumpulkan, ditabung tuh bisa tuh beli kurban, satu hewan kurban. Tak kambing bisa, kalau sapi saya rasa tidak bisa. Ya. Kalau patungan bisa. Nah, Bapak Ibu, kalau seekor mana bisa? Ya. Mesti apa tuh 100 lop satu hari baru bisa. Nah, Bapak Ibu ini muliakan Allah SWT. Nah, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita masuk pada keutamaan ya Bapak Ibu ya, keutamaan. Nah, keutamaan berkurban. Tadi sedikitlah sebelum kita melanjutkan. Di dalam mazhab Imam Syafi'i tadi kan sunat muakkadah. Ya, sunat muakkad, sunat ainiyah lil munfarid, kemudian sunnat kifayah fi ahlil bait, itu kan 3 itu. Nah, tadi kata perintah wajib Pak Ustaz, kok bisa sunat? Nah, tentu gandengan hadisnya ada. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang datang daripada jalur Ummi Salamah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza raaitum hilal Dzulhijjah, Rasulullah katakan apabila kalian telah melihat bulan Dzulhijjah, bulan di tempat matlak masing-masing, hilal di tempat terbit tenggelam masing-masing. Ya. Tengok hilal masing-masing, jangan tengok hilal di Mekah lu. Ya. Nah, tengok hilal kita nih lah di matlak masing-masing. Bahasa entengnya mudah dipahami, Pak, ikut pemerintah itu selesai ya. Nak payah-payah. Sana belum lagi Pak Ustaz. Nah, kita sini udah duluan kita, enggak apa-apa. Sana udah, kita belum Pak Ustaz, gimana? Ikut matlak kita, tempat kita. Di masing-masing wilayah itu ada matlak masing-masing. Itu istilah fikihnya Pak, matlak namanya. Itu. Itu tidak masalah, tapi tiap tahun ada juga yang bertanya Ibu. Ya. Ustaz pun tidak bosan menjawab itu. Insya Allah Ustaz jawab ya. Kalau diundang Ustaz ini dia jawab ya terus Bapak Ibu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idza raaitum hilal, apabila kalian melihat hilal. Hilal di tempat masing-masing lah. Nah, hilal Dzulhijjah. Ya, itu bulan Dzulhijjah. Wa arada ahadukum, dan kalian ada keinginan untuk berkurban. Kata-kata aroda itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalilun ala sunnah la ala wujub. Di situ dalil kata Imam Asy-Syafi'i menunjukkan wanhar, kata perintah dalam surah Al-Kautsar tadi digandengkan dengan hadis ini. Ya, maka hukumnya sunnat muakkadah, sunnat ainiyah lil munfarid, sunnat kifayah fi ahlil bait. Itu 3 tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dalilnya ala sunnah, dalil yang menunjukkan di atas kesunahan berkorban itu. Rasulullah katakan apabila kalian melihat hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum, dan kalian ada kehendak, ada keinginan untuk berkurban, kan tidak ada penekanan di situ Pak. Tapi kalau hadis yang dipakai oleh Imam Hanafi, Maliki itu berat tuh Pak. Jangan dekat-dekat tempat sholat kami katanya. Berat tuh Pak. Wajib nantinya. Kalau Imam Syafi'i menggunakan hujah dalilnya ini Bapak Ibu, hadis ini wa arada ahadukum, itu kata-katanya di situ ringan, tak terlalu diberatkan, maka sunat muakkadah. Ya, nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, kita lanjutkanlah hadisnya. Ya, panjang hadis ini.
Kemudian dia ada keinginan untuk berkorban, ayyudhahya, falyumsik, maka hendaklah dia menahan dirinya an sya'rihi wa azfari, daripada memotong rambut-rambut dan kuku-kukunya. Tahan. Masuk bulan Zulhijjah, kita ada niat untuk berkorban, keinginan untuk berkorban, maka tahan diri dari memotong rambut-rambut, bulu-bulu dan kuku-kuku. Jadi Bapak Ibu, ini 4 Zulhijjah nih Bapak Ibu. 4 tak nih? Hitungan kita aja lah 4 kan? Ini Bapak Ibu. Jadi sebelum masuk Zulhijjah kemarin tuh memang betul-betul dah dirapikan ayah bunda. Bersihkan. Lumayan tuh Pak, tanggal 1 sampai 10 tuh Pak. 10 kan ayo. Kapan boleh motong kuku atau rambut, cukur segala macam Pak Ustaz? Setelah hewan kurban kita disembelih. Bukan hewan kurban orang, hewan kurban kita. Tunggulah hewan kurban orang. Sama matlak tadi Pak, tunggulah matlak orang. Ya. Hewan kurban kita. Iko menahan diri juga lagi, jangan potong dulu, hewan kurban belum selesai semua lagi. Ngapa pula semuanya? Hewan kurban kita lah selesai dipotong, bolehlah kita tuh memotong kuku, memotong rambut segala macam, tak masalah. Tapi kalau dipotongnya juga Pak Ustaz, belum selesai hewan kurbannya disembelih, ya udah dipotongnya, hukumnya makruh, nggak haram, ya makruh ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kenapa? Apa ilatnya kita itu dilarang? Ya, Rasulullah menyuruh kita menahan diri dari memotong rambut dan kuku. Kenapa? Ada ilatnya Pak, larangan itu. Ada sebabnya. Kenapa? Agar utuh semua badan kita ini, apa yang ada di tubuh kita ini di saat kita berniat untuk beramal saleh, berkorban itu kelak dilepaskan dari api neraka. Utuh semuanya terlepas dari api neraka. Kuku-kuku pun jangan dibuang. Itu kata Imam An-Nawawi Pak, supaya utuh apa yang ada di seluruh badan kita ini menjadi saksi, bukan menjadi saksi, menjadi kelepasan dari api neraka. Pendapat yang kedua mengatakan sebab Rasulullah melarang agar kita menahan diri dari memotong kuku dan rambut itu supaya kelak menjadi saksi. Itu yang kedua Pak, ilatnya, sebab yang kedua, yaitu supaya menjadi saksi. Yang pertama supaya menjadi kelepasan dari dari siksa api neraka, dari api neraka. Yang kedua supaya menjadi saksi nanti di hari kiamat. Maka Pak, setiap kali kita beramal saleh, ada niat di hati kita itu untuk melakukan kebaikan, ya, maka pada saat itu juga apa yang ada di tubuh badan kita ini menjadi saksi itu Pak. Itu begitu Pak. Kita bersedekah, kita baca Quran, kita salat malam, qiyamul lail, semua itu akan menjadi saksi atas niat kebaikan kita. Ini Pak, tempat solat kita nih Bapak Ibu, tempat solat kita nih di mana kita sering berdiri solat. Di situ nanti kalau kita meninggal, dia meraung meratap tempat itu kepada Allah. Ya Allah, mana orang yang sering solat di sini nih? Ya Allah, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, kasihani dia ya Allah. Ampuni dia, kasihani dia ya Allah. Ampuni dia, kasihanilah dia ya Allah. Itu kata tempat kita yang kita sering berdiri salat di situ Bapak Ibu. Maka perbanyak tempatnya. Jangan booking tempat. Salat ini jangan booking tempat Bapak Ibu. Masjid bukan hotel, booking ya Bapak Ibu. Ya. Justru sunnahnya itu diperbanyak tempat kita itu. Sudah siap sholat 2 rakaat di sini, assalamualaikum, assalamualaikum, pindah pula sebelah sana lagi. Bangun 2 rakaat, pindah pula sana lagi. Itu Bapak Ibu. Biar banyak saksi. Bagus itu. Jangan setumpuk itu aja. Sampai tahu satu jamaah tuh, kau jangan situ ya, itu bapak tuh TK apalah kau ya kan. Bapak Ibu yang mulia Allah SWT. Ya. Jangan di-booking. Pindah-pindah bagus. Banyak saksi kita. Meninggal dunia kita, semuanya nanti meraung meratap tempat-tempat yang kita sholat itu. Allahumma firlahu, mendoakan kita, beristighfar untuk kita. Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilat kita dilarang memotong kuku, ya, memotong rambut, bulu segala macam itu agar utuh seluruh badan kita ini mendapat kelepasan dari api neraka dan kelak menjadi saksi insyaallah. Nah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk pada pembahasan tentang fadluha, yaitu keutamaan berkorban. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Rawat Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, datang hadis ini daripada jalur ibunda an Aisyah, ya ibunda Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda,
ma'amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah min ihraqid dami. Tidak ada amalan apapun yang lebih dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh anak Adam itu di hari nahar, di hari penyembelihan atau di hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah itu, kecuali menumpahkan darah. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Min ihraqid dami, menumpahkan darah. Apa itu menumpahkan darah? Berkorban. Nah, ini Bapak Ibu. Kenapa? Innaha, sesungguhnya ya, hewan kurban ini Bapak Ibu, la ta'ti yaumal qiyamah. Dia akan datang nanti di hari kiamat. Wah, datang rupanya Bapak Ibu, ya Bunda. Hewan yang kita kurbankan itu datang nanti di hari kiamat itu. Ya. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan kuku-kukunya. Artinya apa itu? Datang secara utuh, kata sebagian ulama. Utuh, Pak. Walaupun Bapak berkongsi patungan belinya utuh, dia datang. Tidak kepalanya dia datang aja Bapak Ibu. Atau kakinya aja jalan dapat ini satu orang kaki, satu orang tidak begitu dah Bapak Ibu. Tetap utuh walaupun patungan. Itulah keutamaan tadi di dalam kebaikan itu Bapak Ibu. Ya, karena niat kita tadi itu baik. Ya, nah ada juga yang bertanya Bapak Ibu, itu naiknya satu ekor itu bertujuh Pak Ustaz katanya. Lah itu pula dikaji ya Bapak Ibu. Tidak perlu dikaji itu doh, serah aja sama Allah. Nyanyi itu dikaji, bertanya. Ada tuh yang menanya tuh. Kita kan patungan bertujuh Ustaz sapi itu. Naiknya bertujuh, nanti di atas sirat tuh Pak Ustaz goyang-goyang lah Pak Ustaz. Adalah sudah lah Bapak Ibu. Ini sadonya dipikirnya dengan otaknya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan, serah aja lah sama Allah tuh, yang kayak gitu tuh enggak usah dikaji. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Datang di hari kiamat, datanglah. Apalagi utuh dia. Nah, maksudnya bulunya, kukunya, segala macamnya datang, tanduk-tanduknya. Artinya dia datang utuh. Nah, untuk apa? Di dalam kitab Bujairom ini, kitab fikih Bapak Ibu, dikatakan liyarkabaha sahibuha, dan dia siap ditunggangi alas sirat, di atas sirat tuh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, aku cari yang gemuk, yang sehat, kata Rasulullah. Yang gemuk, yang sehat. Nah, kalau bisa jantan, dia gagah sedikit jalannya tuh. Ya Bapak Ibu. Nah, ke betina Pak Ustaz, ya boleh-boleh aja, tidak masalah. Ya, dia lebih murah betina. Tidak masalah, sahnya jantan betina sahnya Pak Ibu. Ya, tapi yang afdal, yang bagus tuh ya jantan lah. Ya. Kan mahal nyawanya sedikit. Gagah kalau laki-laki ini berkurban dengan yang jantan. Laki-laki kurban betina. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Enggak masalah, adanya sah aja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya wa innad dama, darah itu kata Rasulullah, yaitu darah hewan kurban itu, la yaqa'u minallah bimakan, akan terlebih dahulu sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala qabla an yaqa'al al-ard, sebelum dia jatuh ke atas tanah. Belum lagi Bapak Ibu, darah hewan yang kurban yang kita sembelih itu jatuh ke atas tanah, sudah sampai terlebih dahulu di sisi Allah Subhanahu. Apa maksudnya? Ini bahasa kinayah Bapak Ibu. Ya, bahasa perumpamaan saja. Maksudnya adalah an syur'ati qabuliha, kinayah an syur'ati qubuliha. Ya, bahwasanya cepatnya Allah kabulkan, Allah terima amal ibadah orang yang berkurban itu. Belum jatuh ke atas tanah lagi darahnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah mendapatkan pengampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya itu. Cepat pahalanya sampai, tak ada penghalang, tak ada hijab. Kurban inilah pahalanya, ya, ibadah yang cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala itu cepat datang ke kita Bapak Ibu. Pengampunan dosa itu segera langsung kita dapatkan itu. Tak ditunggu-tunggu lagi. Maka kalau mampu berkurbanlah Bapak Ibu, jangan ditinggalkan. Maka dikatakan tuh di dalam kitab Sayyid Sabiq Fiqh Sunnah Bapak Ibu, wa yukrahu tarkuha ma'al qudrah, dan makruh hukumnya meninggalkan kurban, artinya tak berkurban ma'al qudrah, padahal dia mampu. Itu dalam Fiqh Sunnah makruh hukumnya. Nah, yang kita kok tak masalah Bapak Ibu. Ya, mazhab kita ini mampu pun tak berkurban, ya tak masalah. Tapi setidak-tidaknya berkurbanlah. Ya, kalau mampu itu berkurban. Sekali seumur hidup Pak Ustaz. Nah, ini kadang kita berhitung-hitung pula sama Allah, sekali seumur hidup. Ya, ada pendapatnya Bapak Ibu, sekali seumur hidup lah itu. Esok-esok tak usah. Ya Allah. Ya, nafas yang turun naik di dalam hulkum tenggorokannya Bapak Ibu. Ya, mata yang setiap hari berkedap-kedip, kesehatan yang Allah berikan.
Banyak nikmat Allah. La in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hitung nikmat Allah tu, ya, tak terhitung doh. Ngapa kalian berhitung nih, kata Allah. Itu sebenarnya bahasa itu. Kita berhitung kali, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Kemudian Rasulullah berpesan kepada kita, fatibu biha nafsan, maka sucikanlah jiwa kalian itu dengan berkurban. Nah, ini salah satu obat untuk mensucikan jiwa, Bapak Ibu. Payah nyarinya obat untuk membersihkan kolbu nih, Bapak Ibu, membersihkan hati. Kalau darah di pakaian, najis di badan, di tempat, itu mudah mensucikannya. Belajar fikih cara mensucikannya seperti apa, hilang dia itu. Ya, tapi noda-noda di dalam kolbu ini, Bapak Ibu, ya, kotoran-kotoran di dalam hati, najis hati itu mana bisa dicuci, Bapak Ibu? Mau Bapak Ibu kasih baik clean, diberos gitu, nanti mati tuannya kan. Nah, yang punya badan pun lewat tuh, Bapak Ibu. Nah, tapi amalan untuk mensucikan jiwa itu sudah Rasulullah siapkan ini. Ini obatnya ini. Fatibu biha nafsan, sucikanlah jiwa-jiwa kalian itu dengan berkorban. Nah, ini salah satu obatnya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang berkorban itu insya Allah bersihkan hatinya. Ya, Allah berkahi hartanya. Allah mudahkan segala urusan dunia akhiratnya insya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berapa kelompok Pak kita, Pak? 11, Pak. Masya Allah banyak ya, Pak. Nah, luar biasa juga nih. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamannya. Kemudian yang lain lagi, dari riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini melalui jalur Imran bin Husain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah, anaknya, ya, qumi ila udhiyatiki, berdirilah engkau wahai Fatimah di dekat hewan kurbanmu. Ini sunnah yang pertama, Pak. Berdiri di dekat hewan kurban itu sunnah, ya, perintah Rasulullah SAW. Ya, fashhadi, dan saksikanlah penyembelihannya. Kenapa mesti berdiri di dekatnya dan menyaksikan penyembelihannya? Fa innahu yughfaru laki, maka sesungguhnya dengan berdiri di dekatnya dan menyaksikan penyembelihan itu mengampuni dosa-dosamu, kata Rasulullah kepada Fatimah. Inda awali qatrah, mulai dari tetes darah yang pertama sampai tetes darah yang terakhir, tumpah habis dia di atas tanah itu, Bapak Ibu, barulah selesai itu pengampunan dosanya. Selama itu dapat pengampunan dosa dari Allah, Bapak Ibu. Selama darahnya itu mengalir menetes, kita dapat pengampunan dosa, magfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamannya berdiri di dekatnya dan menyaksikan. Ya. Nah, ini jangan sampai terabaikan yang satunya, Bapak Ibu. Iko yang nonton kok pemirsa, enggak peserta. Pemirsa ya, Ibu, anak-anak ramai nengok. Yang berkurban, pojok-pojok nengok dari jauh. Nah, enggak sunnah tuh. Ya, di dekat hewan kurban itu sunnah. Saksikan penyembelihan. Saya ini mabuk darah, Pak Ustaz. Nengok darah enggak tahan, pengsan saya, enggak usah lagi. Ya, jauh aja lah. Awak pula yang dikemaskan orang nanti, ya, sapi belum siap. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wakuli, dan bacalah doa ini, kata Rasulullah, pesan kepada Fatimah. Ini untuk kita semua juga nih, Bapak Ibu ya Bunda yang dimuliakan Allah. Apa doanya? Inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, karena Allah Tuhan semesta alam. Nah, itu doa. Dah hafal semua, Pak Mak? Jangan sampai tidak hafal, Bapak Ibu. Doa iftitah ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu keutamaan berkurban, fadilah orang-orang yang berkurban. Nah, tentunya dengan keikhlasan, Bapak Ibu. Ini pondasi dasar amal ibadah nih, Bapak Ibu. Ya, kalau enggak ya enggak dapat apa-apa juga. Ya, mesti ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baru kita dapat keutamaan-keutamaan yang disebutkan tadi itu. Mata tajibu, kapan berkurban itu jadi wajib? Nah, ini bisa jadi wajib, Bapak Ibu. Sunat maka tadi kan jadi wajib. Yang pertama, ayan zarha, dengan sebab dia itu bernazar. Kalau lah nazar jadi wajib nih ya. Kalau diterima, anakku kerja, aku berkurban tahun ini, wajib kurban. Nah, itu kan masih standar lah ya niat nazarnya ya. Nah, bagus tuh, tidak terlalu berlebihan itu kan. Atau saya puasa sehari ya. Kok enggak? Kalau terima, anakku kerja, aku puasa Nabi Daud katanya.
Puasa Nabi Daud. Senin Kamis saja jarang. Puasa Nabi Daud pula. Kena sehari Bapak Ibu. Kan? Mewek langsung. Ya Allah, katanya aku tidak sengaja ya Allah. Katanya kan. Macam mana caranya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Cabut kifarah, ada dendanya Bapak Ibu. Itu nanti dibahas itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau nazar itu jangan yang aneh-aneh. Nah, puasa sehari, puasa 3 hari berturut-turut, itu dah mantap tuh dah. Jangan tiap hari pula. Jadi wajib dia. Atau saya akan bangun tahajud setiap malam, ya, dari habis isya sampai subuh. Sudah pula Bapak Ibu. Ya, mata itu ada haknya, perut ada haknya kata Rasulullah SAW. Ya, maka tunaikan haknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi kalau tidak penting-penting kali, tidak urgen kali, tidak usahlah bernazar-nazar tuh. Kecuali kita terdesak perlu itu Bapak Ibu, nazarlah. Tapi yang wajar, jangan berjalan kaki dari sini ke Siak pula. Ya, kalau terpilih si Fulan tuh jadi wali kota, gubernur, aku jalan kaki lah dari Pekanbaru. Orang jadi gubernur awak yang ajab ya Bapak Ibu. Jangan aneh-aneh lagi. Ya, tapi yang kayak gitu tuh bukan ketaatan tuh Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, karena kata Rasulullah SAW, man nazara ayyuti Allah, sesiapa yang bernazar mentaati Allah, falyuti'hu, penuhi, laksanakan nazar itu, wajib. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian sebab yang kedua menjadi wajib berkorban itu ayyakula hadhihi udhiyah. Sebab yang kedua, dia punya hewan ternak. Kambing seekor nih Pak, ditunjuknya ini untuk dikurbankan tahun ini katanya, maka wajib dikurbankan. Kalau seekor jangan ditunjuk-tunjuk, kalau banyak apa Bapak Ibu ya, kalau seekor tunjuk itu habis dia, tapi kalau niatnya untuk kurbannya tidak apa-apa ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mimma takuni, biasa pengajian sampai jam berapa Pak? 30. Ya boleh lah ya, 30. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mimma takunu, dari jenis hewan apa saja yang boleh dijadikan untuk kurban dan umurnya. Nah ini ya. Wala takunu illa minal ibil wal bakar wal ghanam. Tidak sah dikurbankan itu kecuali daripada jenis unta, wal bakar, dan sapi, atau yang dihukumkan sejenis dengan sapi. Apa itu Pak? Kerbau. Kerbau lebih mahal Pak daripada sapi, betul nggak Pak? Lebih mahal nggak kerbau tuh? Itu. Ya. Kemudian wal ghanam, kambing yang ketiga. Dan yang dihukumkan sejenis dengan kambing, apa dia Pak? Di dalam hadis ada, selain dari kambing Pak, domba, biri-biri. Hanya adik-beradik karena masih ngembek juga dia Pak Ibu. Ya, masih satu mazhab dia itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wala tujzi'u min ghairi hadis salata, dan tidak boleh dijadikan hewan kurban selain dari 3 yang disebutkan tadi. Rusa boleh enggak Bapak Ibu? Enggak boleh. Itu bukan sejenis itu. Enggak bisa dihukumkan sejenis. Suara dah beda, tanduk banyak, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itik Pak. 1 kontainer. Boleh tak? 1 kontainer ni Pak Ustaz, boleh lah Pak Ustaz, kan 1 kontainer ni. Nah, boleh, kakinya 2. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena firman Allah, liyadhkurusmallah. Kita berkorban itu supaya kita itu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala ala ma razaqahum, di atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka itu. Agar mereka itu ingat di atas apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka itu, min bahimatil an'am, yaitu dari hewan ternak. Bahimatul an'am yang kaki 4, hewan ternak kaki 4 itu 3 tadi yang disebutkan bahimatul an'am tuh. Ya, unta, sapi, kambing. Nah, boleh berkongsi, boleh lah. Setiap tahun kita berkongsi beli ya Bapak Ibu, patungan. Ya, unta 7 orang juga tuh Bapak Ibu. Sapi 7 orang. Kambing jangan patungan pula. Ya, kambing tuh 1 orang 1 ekor, patungan tidak sah kurbannya. Tapi kemarin di SD saya patungan kami Pak Ustaz beli kambing. Dapat pahala kurban tuh? Tidak dapat. Dapat pahala sedekah biasa-biasa. Nah, dapat juga, bukan sia-sia ada Bapak Ibu. Ya, tapi tidak dapat pahala kurban. Nah, jangan patungan pula beli kambing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian masalah umur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir, dari jalur Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian sembelih kecuali yang sudah musinnah.
Musinnah itu yang sudah berumur, yang sudah dewasa, yang sudah ganti gigi, tukar gigi itu musinnah. Ya. Fa in ta'assara 'alaikum, jikalau susah mencarinya, kata Rasulullah, fadhbahu jaza'atan minad dha'ni, maka sembelih sajalah hewan kurban yang umurnya itu 1 tahun, masuk tahun kedua, 1 tahun lebih, Bapak Ibu. Ya, minad dha'ni, tapi ini dari kalangan biri-biri, dari jenis biri-biri itu. Nah, biri-biri itu boleh 1 tahun. Ada sebagian pendapat mengatakan 6 bulan, setengah tahun dah boleh biri-biri itu, Ibu. Ya. Nah, kemudian wa minal ibil. Nah, ini musinnah al-kabirah yang berumur yang lebih, yang afdal itu ini Bapak, ini yang bagus sekali ini, musinnah al-kabirah. Ya, al-musinnah al-kabirah. Yaitu kalau dari kalangan jenis unta ini Bapak Ibu, malaha khamsu sinin, yang umurnya 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu. Wa minal baqar, dan dari jenis sapi, malahu sintani, yang umurnya 2 tahun masuk tahun ke-3. Nah itu. Wa minal ma'zi, dan dari jenis kambing, malahu sanatun, yang umurnya 1 tahun masuk tahun ke-2. Wa minad dha'ni, dan dari jenis biri-biri, malahu sanatun, yang umurnya 1 tahun atau sittatu ashhurin, 6 bulan. Boleh. Nah, itu terdapat khilaflah masalah biri-biri ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu masalah jenis dan umur itu ya. Yastawi fi zalika dzakar wal unsa. Ah, itu. Umur yang dikatakan tadi itu baik jantan ataupun betina sama. Jadi boleh betina Bapak Ibu, ya, terserahlah menurut kemampuan kita ajalah. Enggak usah dipaksakan itu. Ya, ikut kemampuan aja. Mampunya jantan. Nah, tak mampu jantan betina, itu beda harganya enggak Bapak Ibu? Beda harganya Bapak Ibu? Itu sama aja harganya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mala yajuzu ayyudhi. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hewan kurban yang tak boleh dikurbankan. Ya, hewan yang tak boleh dijadikan hewan kurban. Ada 4 kecacatan ya, yang tak boleh dijadikan hewan kurban. Kalau ada ini tidak sah Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, al-maridatul bayyinu maraduha, yang sakit yang jelas-jelas nyata sakitnya Bapak Ibu sehingga mengurangkan dagingnya. Ya, jalan menggigil dia, jatuh bangun dia berjalan Bapak Ibu, maka tidak sah dijadikan hewan kurban. Itu aib tuh, kecacatan. Ya. Yang kedua, al-aura al-bayyinu auruha, buta sebelah matanya. Sebagian ulama mengatakan buta sebelah mata ini keluar Pak biji matanya, itu kurang dagingnya itu maksudnya. Ya, nah, itu kayak pada pertemuan-pertemuan yang lalu di masjid-masjid lain saya belum sempat menjelaskan itu. Nah, keluar sebelah mata itu, aurat tuh buta sebelah Pak. Nah itu. Tapi kalau katarak enggak apa-apa Pak. Ya, katarak dia kan berlemak ya kan, enggak apa-apa. Dia jalan tidak mengurangi daging itu. Boleh itu. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Yang ketiga pincang. Tapi janganlah yang katarak. Masa hewan tunggangan di atas siratal mustaqim katarak itu gimana tuh Bapak Ibu? Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga al-arja al-arjaul bayinu dhalwaha, pincang yang nyata, jelas pincangnya. Nah, waktu beli kita tengok kan pincang jalannya baik, kecil kakinya tengkak-tengkak. Ah, itu kurang daging, itu tidak boleh dijadikan hewan korban. Tidak usah dibeli itu. Ya. Kemudian yang keempat al-ajfa. Ajfa itu allati la tunki, yaitu yang kurus sekali sehingga sumsumnya pun tidak ada saking kurusnya. Ah, itu tidak boleh dibeli. Ini mentang-mentang yang jual Pak, ini bisa kita mainkan harganya. Bapak bilang berapa di sana? Segini. Segini. Nanti lebih 5 juta lagi. Ambil aja untuk Bapak. Ada tipu menipu di dalam jual beli. Dari situ aja udah tidak afdal tuh Bapak Ibu. Ya, dah haram hukumnya itu tipu menipu. Sepakat pula berdua tuh. Nah, itu. Ya, yang jual yang beli masuk neraka kedua-duanya itu. Nah, Bapak Ibu. Nah, Ustaz nuduh panitia ya? Enggak, yang beli. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 kecacatan tadi itu jika didapati di kandang waktu mau beli. Kalau sudah ditayin, kalau sudah ditentukan sudah dibeli, maksudnya sudah ya intinya yang sudah dibawa tuh itu sudah ditayin semua tuh Bapak Ibu. Yang sudah dibawa diikat di medan lapangan penyembelihan itu tentunya sudah ditayin semua untuk kurban semua itu. Ya. Jadi kalau belum ditayin dia, ya, kemudian kita lihatlah kalau ada cacat tuh ditukar, dicari yang lain. Ya, jangan dibeli juga. Jangan tergiur dengan kata-kata penjual itu. Pak, ini bisa dimainkan harganya Pak, ya kan? Awak yo ya kan? Nah itu. Ya. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting. Jadi Bapak Ibu, kecacatan tadi yang disebutkan itu masih di kandang dia.
ya, belum kita beli, ya, belum ditayin. Ya. Kalau dia cacatnya di medan penyembelihan, nah ini mau disembelih nih pagi habis raya tuh Pak, habis raya, habis sholat Idul Adha tuh, habis khatib berkhutbah, berkelailah dia Pak, berkelahi dia. Yang satu dari kampung dalam kan, sapinya lagi sakau tuh Pak, ya kan. Yang satu kambingnya dari Kampar tuh Pak, temulah dia di Masjid Nurul Hikmah nih, dia tak kenal loh Pak, nah kenal mentanduk-tanduk lah dia Pak, berkelahi dia, masuk tanduk yang satu ke mata yang satu, buta keluar mata Pak. Itu enggak apa-apa itu Pak. Enggak usahlah sampai keluar matanya lah. Tanduk luka matanya, ya buta dia. Ya kan? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, enggak apa-apa karena ini susah untuk dihindari. Yang berkelahi mana bisa Pak dihindarinya? Dia enggak kenal tuh saya bilang tadi. Satu dari kampung dalam, satu dari Kampar, enggak kenal dia. Kelahi masuk tanduk buta, enggak apa-apa. Karena cacat tadi itu sudah terjadi di medan penyembelihan. Nah, Bapak Ibu, masih boleh dikorbankan itu. Ya. Tapi panitia jaga betul-betul tuh Pak hewan kurban tuh, ya, jangan sampai mati di tangan awak, ya, malam gembung mati dia tuh macam mana masalah itu Pak, tuh mesti dimusyawarahkan tuh, ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kemudian Bapak Ibu juga terakhir yang kita bahas sedikit, ya, masalah kulit. Nah ini fenomena setiap tahun kulit, ya. Usahakan kulit itu dimanfaatkan sebisa mungkin, dibagi-bagi, jangan dijual-jual, jangan dijadikan ujroh upah untuk penjagal, ya. Nah, untuk pekerja itu ndak usah. Usahakan sebisa mungkin dimanfaatkan, dibagi-bagi. Kalau tidak dimanfaatkan, dibuat gendang, sepatu kulit, kirbah. Kirbah itu apa? Kirbah itu tempat air minum di masa Rasulullah, namanya kirbah. Buat rompi kulit, jubah kulit, siapa yang mau buat tuh Pak Ustadz? Tidak ada orang yang mau ngurus. Makanya orang-orang tua dulu tuh cerdas Bapak Ibu, pintar. Mereka tuh udah ngerti hukum, bukan jahil orang-orang tua kita tuh Bapak Ibu. Ya, kan dipakunya ke dinding kan? Dinding kayu musola Bapak Ibu. Dipakunya untuk apa itu? Buat gendang, beduk. Tak mau dia jual orang-orang tua dulu tuh. Yang orang kita kan masih ingat tuh Bapak Ibu kejadian-kejadian yang masa-masa orang tua kita dulu tuh Bapak Ibu. Ditempelnya ke dinding tuh, dipaku, yang dikembangkannya. Tak mau dia jual. Orang tuh ngerti hukum. Orang tua kita itu pintar, fikihnya pintar tuh Bapak Ibu. Ya, kita nih yang terlalu pintar nih. Yang belakangan nih. Ya, ini terlalu pintar pula apa nih? Pakai mazhab Hanafi. Kenapa? Mazhab Hanafi bilang boleh dijual, makruh aja hukumnya, enggak haram. Nah, itu. Pakai mazhab Hanafi, jual lah. Oke, pakai mazhab Hanafi dijual, ya. Tapi niat nanti kalau terjadi juga jual beli itu, ya, ini di dalam mazhab Hanafi pun ada perbedaan Pak. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh. Kalaupun sudah terjadi jual beli itu, maka hukumnya Pak, duitnya itu tetap disedekahkan, hukumnya makruh. Dapat duitnya tuh mesti disedekahkan. Nggak boleh beli nasi ramas, rokok berselap-selap untuk pekerja panitia, nggak boleh, haram, tetap haram itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini maaf nih Pak ya, jangan ada yang tersinggung ya. Nah, ini saya lurus-lurus aja nih. Nah, saya ngasih tahu biar selamat aja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan. Karena Rasulullah katakan, "Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalah." Sesiapa yang menjual kulit kurbannya, fala udhiyatalah, maka dia tak dapat pahala kurban. Sebagian memaknainya tak sempurna pahala kurbannya. Nah, jangan dijual-jual. Maka Rasulullah katakan, fala tabi'ul hadiya, ya, fala tabi'u luhumal hadiyah. Jangan kalian perjualbelikan daging dam Pak. Daging dam. Kan kita buat melanggar peraturan ketika haji kan nanti menyembelih dam tuh Pak. Hewan kurban macam syarat-syarat hewan kurban, jenis-jenis hewan kurban ini tadi juga. Ya, nyembelih dam itu. Dagingnya itu sama dengan daging kurban. Tidak boleh juga diperjualbelikan. Nah, itu hadiah itu. Jangan kalian perjualbelikan daging dam. Dan luhumal dahaya. Luhumal dahaya dan daging kurban. Jangan diperjualbelikan. Ya. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu di Masjid Nurul Hikmah ini memanggil tukang jagal, tukang penyembelih, ya kan? Nah, karena orang kita tidak ada yang berani umpamanya kan, kita sewalah. Tentu dibayar tuh Pak jasanya Pak, ya kan? Maka uangnya dari peserta, atau yang 2.500.000, 2.800.000 itu sudah termasuk untuk itu semuanya, operasional apa segala macamnya.
Nah, Bapak Ibu, maka duit dibayar ke dia, duit peserta tadi. Jangan daging kurban peserta itu, kulit kurban peserta itu, kepala kurban peserta itu yang dikasihkan kepada penyembelihnya. Itu upah namanya itu. Upah tidak boleh, haram. Boleh dikasih daging dia Pak Ustaz, dapat jatah juga tak? Dapatlah, kasihlah. Mungkin tak dikasih, kasihlah dalam rangka sodakoh. Ini sodakoh nih ya, boleh. Jangan upah, bilang upah pun tak boleh. Ya. Sikit pun kita kasih dalam rangka upah itu tidak boleh. Kasihlah sewajarnya ya kan, dan diniatkan sebagai sodakoh boleh untuk penjagal pekerja itu. Jadi jadikanlah daging kurban ini, ya, ini mesti diterapkan Pak, ya, kepada pekerja-pekerja ini Pak. Jangan sampai dia berpikir daging kurban ini adalah lahan bisnis, sesuatu yang dapat menguntungkan, ya, yang dia bisa harapkan mendapatkan lebih dari situ. Jangan. Ini yang sudah kita niatkan untuk Allah, sudah kita persembahkan untuk Allah, ini mesti diterapkan Pak. Cuman menerapkan ini agak berat sedikit Pak. Kenapa? Karena pekerja-pekerja ini Pak, dari rumah dia mengasah parang, mengasah kampak itu Pak, memang niatnya untuk mendapatkan itu biar dapat lebih. Ini tidak semua lah yang niat kayak gitu, ada yang berniat seperti itu, ya, untuk dapat lebih apa segala macamnya. Ya, anggaplah itu ibadah, sama kita bergotong royong di masjid nih Pak. Itu kan daging yang sudah kita persembahkan, yang sudah kita niatkan untuk Allah. Jangan jadikan itu lahan bisnis, sesuatu yang menguntungkan, yang kita harapkan dapat lebih dari situ. Janganlah. Ya. Ini Bapak Ibu tahun aja tolong menolong di dalam kebaikan. Insya Allah dapat tuh nyok. Tapi yang membagi ke para penjagal pekerja ini jangan diniatkan sebagai upah, itu aja, sebagai sodako. Kalau memang mereka orang-orang jasa yang kita upah, maka pakai duit kita masing-masing peserta itu. Jangan pula ambil duit kota infak masjid, tidak ada hubungannya sama masjid. Nah itu, jangan diganggu di masjid, duit peserta. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana sebuah hadis Rasulullah SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Amaroni Rasulullah SAW an akuma ala budanihi, kata Sayyidina Ali. Aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga hewan kurbannya, menjaga daging-daging kurban itu. Ini perintah Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Dan supaya aku membagi-bagikannya semuanya, kulitnya semuanya diperintahkan untuk dibagi-bagikan habis semuanya. Ya. Kemudian kalaupun aku ingin memberikan jasa kepada tukang jazar, tukang jagal itu, maka kami, kata Sayyidina Ali, mengeluarkannya dari saku kami masing-masing. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita yang berkurban ya peserta kurban lah, ngapa pula duit masjid, tidak ada hubungannya itu. Ya, dan jangan pula dijadikan kepala dan kulit sebagai upahnya. Nah, maka di 2.800.000, 2.500.000 itu Pak, beda-beda setiap masjid tuh Pak ya. Sebutkan langsung di situ sudah termasuk upah apa segala macam. Bukan daging itu, uang di situ sudah disisihkan untuk upah. Nah, kalau kita memakai jasa penyembelih itu. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir, masalah berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Setiap tahun pertanyaan ini tak bosan-bosan ditanyakan Bapak Ibu. Dari saya lahir sampai sekarang nih orang tanya terus setiap tahun Bapak Ibu. Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia Pak Ustadz? Boleh enggak Bapak Ibu? Dua di dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Dua pendapat di dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Pendapat yang pertama, orang hidup lah dulu kita bahas enggak. Orang mati taruh ditanya yang hidup sesekali. Boleh enggak berkurban untuk orang yang hidup? Maka jawabnya, kalau dia tidak pernah mengizinkan atau kita tak pernah meminta izin dengannya, kemudian kita berkurban untuk, maka tidak sah, tidak sampai. Ini pendapat yang kuat di dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi yang mengatakan. Pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang ashah, yang terkuat. Apa itu? Mesti minta izin. Kalau tidak diizinkan tidak boleh. Ibu berkurban untuk suami boleh, tapi izin dulu dengan suami. Suami berkurban untuk istri boleh, izin dulu sama istri. Kalau tidak sah kurbannya itu. Ya, tak dapat pahala kurban itu. Itu yang hidup tuh Pak, mesti izin. Yang kedua yang mati, yang sudah meninggal dunia. Kalau tak pernah yang meninggal itu berwasiat untuk dikurbankan, maka tak perlu dikurbankan dan tidak boleh dikurbankan. Kalau dikurbankan juga tidak sah kurban itu, tidak sampai, karena tidak pernah berwasiat. Yang meninggal tadi belum ada wasiat Pak. Tahu-tahu dia ingin berbuat baik saja, tidak sampai. Ya.
Tidak sampai pahala kurban itu. Pahala kurban ya Pak. Kalau pahala sedekah biasa-biasa, ya kalau dia niatkan insya Allah sampai. Kalau kurban tidak dapat pahala kurban itu. Itu pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jangan kita marah kalau Ustaz datang, untuk apa Bu berkurban untuk orang meninggal tidak sampai itu katanya. Itu pendapat yang kuat di dalam mazhab Imam Syafi'i karena dia tidak berwasiat. Nah, pendapat yang kedua dikatakan oleh Imam An-Nawawi juga di dalam kitabnya Majmu' Syarah Muhadzab. Majmu' Syarah Muhadzab. Kitab ini top Bapak Ibu, ya, masyhur, terkenal, tidak ada yang tidak tahu dengan kitab ini. Syarah Majmu', ya, Majmu' Syarah Muhadzab. Dikatakan di dalam kitab ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Imam Nawawi tetap berkata di situ, kalau si mayit tidak berwasiat, tidak sampai. Nah, itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dengan kelapangan ilmu beliau, lapangnya dada beliau, ini Imam Nawawi ini ulama yang cerdas, bijak, luar biasa, hikmahnya itu luar biasa. Dia tetap mengemukakan pendapat ulama yang lain. Itu pendapat siapa yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab? Pendapat Imam Abul Hasan Al-Abbadi, itu nama orangnya, Abul Hasan Al-Abbadi. Beliau membolehkan secara mutlak berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia walaupun dia tidak berwasiat. Nah, Bapak Ibu, boleh. Pendapat yang kedua inilah yang sebenarnya yang selalu kita pakai Bapak Ibu. Cuma tidak tahu iko pendapat yang keberapa aja sebenarnya. Itu ya Bapak Ibu orang kita ini. Ya. Jadi nanti kalau ada ustaz bilang enggak, kalau dia enggak wasiat jangan, enggak perlu, enggak sampai, enggak sah kurban loh katanya. Fala tadhiyata. Enggak ada pahala kurban. Jangan marah Pak Ibu kalau ada ustaz, tapi sebaik-baiknya ustaz itu sampaikanlah dua pendapat tuh. Jangan satu pendapat aja. Ya. Berkecamuk nanti jamaah itu, ya. Kemarin ustaz tu bilang boleh, kau ustaz bilang enggak boleh. Yo kini kau Pak enggak bisa dah Pak sama jamaah ni. Ya, jamaah ini dia banyak dengar ustaz. Yang satu bilang boleh, itu bilang tidak boleh. Maka sebaik-baiknya sekarang sampaikanlah. Ada dua pendapat, sampaikan dua pendapat. Ada empat pendapat, sampaikan empat pendapat. Lapang umat itu dibuatnya, tidak sempit dada umat kita. Ya. Jadi jangan bid'ah aja. Ada yang lain tak? Ya, kok bid'ah? Ya bid'ah itu bukan hukum. Jadi tidak bisa kita memponis seseorang itu dengan kata-kata bid'ah. Bid'ah itu bukan hukum loh Pak. Wajib, itu Pak, sunat, makruh, mubah dan seterusnya, itu yang hukum tuh Pak. Kalau bid'ah itu tidak hukum loh. Tidak bisa kita memvonis orang dengan bid'ah itu loh. Kok cah bid'ah. Ya. Sebutkanlah ada berapa pendapat. Ya. Ini menutup mata kaki haram, ini menutup mata kaki makruh. Sebutkan ada berapa pendapat. Adil kita di dalam menyampaikan ilmu itu. Lapang dada umat ini tidak berkelahi dia. Ini gara awak ni umat berkelompok-kelompok dibuatnya. Ya, tidak mau bertegur sapa. Berjumpa saling bermasam muka Pak. Ada Pak kelompok-kelompok pengajian sekarang ni. Ada sampai situ aja lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, sampai di sini dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wa taufiq illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.